Di sini gue pengen sharing ke teman-teman gimana cara atur keuangan ya buat pemula ya. Jadi kalau teman-teman baru dapat duit ya atau punya uang jajan dari orang tua, ini menurut gue salah satu video atau knowledge atau informasi yang kalian harus luangin dari hidup kalian buat ya kan mengerti. Jadi kenapa gue buat personal finance ini? Karena menurut gue ini satu hal yang gue harap gue tahu dari dulu ya. Gue itu udah cari duit dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD sampai SMP ya dari 2018an lah. Jadi gue udah berkarir itu sekarang gue umur 19 dari umur 12 kurang lebih. Gue udah berkarir, gue udah cari duit gitu. Di umur ke 15an ya gue dapat 100 juta pertama gue. Gue dapat 100 juta pertama gue itu lewat ilmu yang gue bakal share di sini. 100 juta ke 1 miliar ke 10 miliar ini kurang lebih ilmunya sama. Personal finance itu baseline-nya dari segalanya ya. Jadi kalau gue nggak ada fondasi personal finance ini, gue nggak mungkin hit 100 juta pertama gue karena uangnya pasti bocor kemana-mana gitu ya. Gue nggak mungkin dapetin 1 miliar ya karena dapet 100 juta aja nggak bisa, nggak mungkin dapet 1 miliar gitu ya. Sama gue nggak mungkin dapet 10 miliar dan seterusnya gitu ya. Harus ada baseline ya, harus ada personal finance atau ilmu atau fondasi yang kuat buat keuangan gue gitu ya. Jadi menurut gue ini salah satu video yang teman-teman pastinya mungkin udah sering dengar tentang personal finance di luar sana. Tapi menurut gue ini video yang sangat-sangat penting buat lu nonton gitu ya. Karena semua orang tahu ilmunya, tapi nggak semua orang bisa praktekin ya. Jadi menurut gue kalau seandainya teman-teman ini udah paham, tetap nontonin aja sampai habis dan ya semoga bermanfaat. Kita langsung aja masuk ke personal finance untuk pemula. Jadi kenapa personal finance ya? Menurut gue ini kayak yang gue tadi bilang ya, ini ada 3 poin ya. Yang pertama itu menurut gue personal finance itu operating system dari seluruh aspek hidup kita. Ya jadi maksudnya kalau teman-teman ini operating system kan bertujuan buat nge-operate seluruh sistem yang terjadi kan. Jadi application ya, misal lu buka HP lu gitu ya. Aplikasi itu bisa dibuka kalau OS-nya itu bekerja dengan baik gitu ya. Kalau software itu bekerja dengan baik gitu. Tapi ketika OS-nya, ketika software-nya ini nggak bekerja dengan baik, lu nggak bisa buka aplikasi apa-apa. Alias maksudnya kayak gimana? Ya kalau finance lu itu hancur, ya lu nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa keluar, nggak bisa tinggal dan sebagainya. Jadi finance lu itu harus kuat dulu. Ya itu yang pertama menurut gua ya. Jadi kenapa personal finance itu penting? Karena itu core-nya dari segala hal yang lu lakuin ya. Segala hal yang lu akan lakuin di dunia ini itu akan butuh duit. Ya misal kedepannya kesehatan itu butuh duit. Segala hal yang lu akan lakuin ke depannya ya setiap hari buat lu hidup itu butuh yang namanya itu duit. Jadi menurut gua sangat penting buat teman-teman ini belajar mengelola uang gitu ya. Yang kedua ya, yaitu dengan teman-teman ini bisa mengelola yang namanya itu finance atau keuangan teman-teman sendiri ya. Teman-teman ini bakal punya arah yang lebih jelas buat hidupnya itu pengen arah kemana ke depannya. Dan hidup itu nggak dikendalin sama uang. Misalnya kayak gimana? Misal gue cuma punya 50 ribu gitu ya, gue jadi terpaksa misal pulangnya jadi harusnya naik motor gitu, harusnya naik MRT, harusnya naik apa. Itu kan hidupnya dikendalikan sama uang. Atau enggak misal gue hari ini cuma ada 50 ribu, jadi gue malam ini terpaksa cuma makan Indomie, padahal bisa makan yang lain. Itu kan hidup lu dikendalikan sama uang. Jadi jangan sampai hidup lu itu dikendalikan sama yang namanya itu uang. Lu harus belajar buat bisa iyain apa aja yang ada di otak lu. Bukan berarti kita konsumtif ya, tapi belajar buat hidupnya itu biar lu nggak pas-pasan. Jadi yang kedua itu tujuannya bisa personal finance ya, atau ngerti ilmu personal finance yang gue akan share di video ini. Itu biar teman-teman ini punya arah hidup yang jelas dan nggak dikendalin sama uang gitu ya. Sama yang terakhir ini kurang lebih mirip lah ya sama poin yang kedua, itu hidupnya itu nggak terpaksa ya. Jadi kalau kayak yang tadi gue bilang ya, misal gue sekarang cuma punya 50 ribu, gue terpaksa malam ini cuma bisa misal makan Indomie, padahal gue bisa kalau nggak ada terpaksa ini opsi ini, mungkin gue pengen makannya di luar atau gue pengen makannya lebih mewah dan sebagainya gitu ya. Jadi personal finance itu menurut gue itu ilmu yang sangat penting buat ya kita mengerti, apalagi Gen Z yang teman-teman audiens gue nonton, karena kan range audiens gue itu kan kurang lebih di umur 18 sampai 25an gitu ya. Dan ini penting banget buat teman-teman tahu gitu. Sebenarnya personal finance itu kuncinya itu cuma satu, yaitu catat. Ya, apapun yang lu lakuin sama keuangan lu itu lu harus catat. Tujuannya pencatatan itu apa? Biar lu self-aware sama keuangan lu sendiri. Ya, jadi lu mungkin pernah dengar ya, analogi orang bilang besar pasak daripada tiang. Ya, maksudnya kayak gimana? Jangan sampai ya, ini sebenarnya simple guys ya, personal finance itu apa? Personal finance itu basically ya jangan sampai pengeluaran lu itu lebih dari gaji yang lu dapat atau lebih dari pemasukan yang lu dapat. Jadi gimana biar pengeluaran lu ini enggak lebih dari pemasukan yang lu dapat? Yaitu pertama, ya lu harus catat segala hal yang terjadi di finance lu. Jadi contohnya sebelah sini ya. Ini lu bisa taruh ke spreadsheet ya. Jadi buka aja Google Spreadsheet atau taruh aja di note ya. Tanggal, uang masuk, uang keluar, terus uang lu sekarang itu berapa. Sama note ini catatan lah ya. Ini uangnya dipakai buat apa gitu. Ini uang masuk, uang keluar lu kurang lebih bisa gantiin sama yang namanya itu debit credit gitu. Cuma overall yang lu butuh lakuin di sini tuh lu harus catat. Karena personal finance kuncinya ya, kunci dari mengelola uang dengan baik, yaitu teman-teman harus catat apapun yang teman-teman lakuin biar lu self aware, biar lu aware dengan keadaan kondisi keuangan lu sekarang ya. Jadi lu tahu uang gue itu lagi sedikit loh. Oh, bulan ini tuh gue spendingnya baik banget ya. Bulan ini gue spendingnya kecilan bagus gitu. Jadi
lu bisa tahu ya sama kondisi keuangan lu itu kayak gimana sekarang gitu. Dan ini sering banget ya, mungkin teman-teman ini susah ya buat membedakan yang namanya itu needs sama yang namanya itu wants ya. Jadi needs itu kebutuhan, wants itu kemauan ya, lu mau apa sama lu butuh apa ya. Kebutuhan primer itu ya kebutuhan gitu ya, mau itu ya apa gitu ya. Jadi menurut gua ya, misal ya kalau kita compare ya di sebelah sini ya, jadi housing, transportation, food, utilities, insurance, asuransi ya, clothes, baju gitu. Ini needs, ini kebutuhan gitu ya. Tapi teman-teman ini harus belajar buat separasi yang namanya itu apa keinginan gue ya. Kayak misal gue itu pengen punya latest technology phone ya. Misal lu pengen punya iPhone 17 nanti, 18 gitu pas sudah keluar gitu. Atau enggak latest technology, luxury clothes, and jewelry gitu, travel, entertainment, Netflix dan sebagainya. Itu lu belum tentu butuh gitu. Jadi lu harus belajar buat bedakan needs sama wants ya. Lu kemauannya apa, ya lu butuhnya apa. Ya lu harus belajar buat bedain dua ini. Terkadang ya orang tuh suka terjebak dalam yang namanya itu bias ya. Biasnya itu mereka, oh enggak kok gue butuh ini kok. Padahal kenyataannya itu kemauan mereka gitu ya. Ini ada actually tipsnya ya. Jadi teman-teman buat membedakan need sama wants ya. Ketika teman-teman ini pengen sesuatu, misal oh gue pengen banget nih, ini laptop baru atau HP baru gitu ya. Belajar buat delay dulu 1 minggu sebelum beli barang itu. Jadi sebelum teman-teman misal gue pengen punya laptop baru gitu ya. Ini gue beneran pengen atau enggak ya. Gue tunggu dulu 1 minggu ya. Dan ini gak dicatat ya. Jangan lu catat di HP lu atau jadi wallpaper gitu. Itu pasti keinget. Cuma lu delay dulu 1 minggu ya dari hidup lu gitu ya. Apakah gue masih butuh atau enggak? Setelah 1 minggu kalau gak kepikiran ya bagus. Berarti lu gak butuh lagi setelah itu gitu. Tapi kalau setelah 1 minggu ini lu masih setiap hari kepikiran harusnya ada. Jadi belajar buat tunggu 1 minggu dulu gitu. Yang kedua itu kalau gue gak beli ini, hidup gue itu terganggu atau enggak? Contohnya ya. Misal kalau gue gak ada laptop ini, hidup gue itu pasti sengsara banget ya. Atau enggak misal kalau gue gak ada mobil ya, hidup gue itu pasti sengsara banget karena gue harus naik gokar harus tunggu dan sebagainya. Jadi lu bisa tanya ke diri lu sendiri ya, apakah ketika kalau gue nggak beli ini ya, hidup gue itu akan terganggu atau enggak? Kalau hidup gue terganggu, ya lebih baik gue beli biar gue save up time sama hidup gue itu lebih tenang gitu ya. Itu yang kedua. Sama yang ketiga ya, ini lu pengen beli barang ya atas fungsi atau emosi. Misal gue pengen beli iPhone 17 gitu. Apa beda iPhone 17 sama X gitu? iPhone 10 sama iPhone 17 apa bedanya? Gue pengen belinya itu gara-gara iPhone 17 itu misal bisa dual kamera, kameranya depan sama belakang contohnya gitu. Atau ya gue pengen belinya itu gara-gara lebih keren aja, lebih terbaru aja gitu ya. Jadi teman-teman harus belajar buat bedakan yang namanya itu needs sama wants. Ya lu beneran pengen atau enggak. Dan biasanya ya wants ini teman-teman boleh beli aja karena kan yang namanya hidup ya kita harus belajar buat enjoy gitu. Wants itu gue pribadi suka buat aturannya ya 1:10 rasionya ya. Jadi ketika teman-teman misal pengen beli ya misal konsumtif ya, ngebeli sesuatu, misal gue pengen beli HP ini contohnya ya, harganya misal 20 juta gitu. Cara gue beli HP ini 20 juta kayak gimana, gue harus punya 10 kali lipat uangnya dulu atau penghasilannya dulu. Jadi misal gue punya 20 juta, ya gue pengen beli barang 20 juta, gue harus hasilin 200 juta dulu sebelum beli barang 20 juta. Itu baru gue beli konsumtif. Ini salah satu actually niche ya, atau salah satu informasi yang teman-teman harus pahamin, itu bedakan buat needs sama wants dulu gitu ya. Apakah gue beneran butuh, itu pertama, dan apakah ini masuk ke kategori butuh atau kemauan otak aja. Dan ini emosi aja atau beneran fungsi aja gue belinya. Selanjutnya ya, ini underrated ya. Mungkin beberapa teman-teman gak related, cuma ini salah satu ilmu yang menurut gue wajib teman-teman tahu, yaitu bayar dan hindari yang namanya itu kredit dan hutang ya. Dan ketika teman-teman ini ada hutang ya, mau pinjol itu parah banget ya, tapi kalau udah kredit, misal udah cicilan, itu lo harus segera lunasin dulu. Jadi menurut gue kesalah kaprahan orang zaman sekarang itu mereka pengen investasi tapi masih ada utang. Ya mereka tuh pengen trading atau mereka tuh pengen investasi. Tujuannya mereka investasi atau trading itu apa? Tujuannya itu biar mereka bisa lunasin hutang mereka. Itu kesalahan kaprah. Teman-teman ini harus belajar lunasin utang teman-teman dulu. Jadi ada 2 tipe guys ya buat lunasin utang. Yaitu pertama snowball sama avalanche ya. Jadi kalau teman-teman pengen secara mentalnya lebih bagus ya, secara bayar utang yang besar atau kecil dulu, secara teori dan secara matematika yang bayar utang lebih besar itu lebih bagus ya, karena snowball kan, itu avalanche effect gitu. Tapi kalau teman-teman pengen ngerasain mentality yang lebih oke gitu, misal lu pengennya oh gue pengen ngerasa lebih tenang aja gitu ya. Jadi kan utang kecil kan bayarnya gampang gitu. Yang bunganya kecil kan bayarnya gampang gitu. Lu bisa pakai metode yang namanya itu snowball ya. Jadi ada 2 actually buat lu lunasin utang lu. Snowball debt ya sama avalanche debt gitu. Ini ada analoginya di sini ya. Menurut gue utang ya, punya utang itu salah satu yang gak bagus ya. Lu utang produktif atau konsumtif itu kurang bagus ya. Leverage itu salah satu hal yang buat orang bangkrut kadang-kadang. Jadi menurut gue seandainya lu gak punya utang pun ya, belajar buat ya usahakan bahkan ya buat hindari utang. Dan
jangan mencoba untuk rugiin orang ya. Jadi ketika lu bisa namanya untungin orang ya bagus gitu. Tapi jangan sampai ya lu nggak pengen ambil resiko dan lu malah pinjam duit ke orang terusnya orangnya yang rugi. Karena itu kan mempertaruhkan reputasi lu pada dasarnya. Jadi jangan pernah menurut gua pribadi kalau nggak berdesak sekali ya jangan yang namanya itu pakai leverage atau jangan ngutang. Lu jangan pakai duit lu nggak punya basically. Ya itu nggak wise aja dan lu bisa reset. Orang tuh nggak apa-apa kalau resetnya kan 0, tapi ketika lu ngutang lu bisa resetnya ke minus gitu ya. Jadi personal finance ya ini salah satu tipsnya. Kalau bisa ya dan kalau tidak mendesak jangan punya utang. Utangnya itu produktif atau konsumtif atau apapun itu utangnya itu lebih baik tidak. Lebih baik lu nggak ke 0 tuh nggak apa-apa, tapi minus tuh jangan. Selanjutnya ya setelah teman-teman ini udah lunasin utang, jadi ada step by stepnya. Kalau kita gambarin based on tangga gitu ya. Teman-teman harus pertama ya lunasin utang segala utang yang lu punya. Yang kedua itu teman-teman harus belajar buat bangun yang namanya itu dana darurat sebelum mulai berinvestasi. Jadi kalau lu investasi ke saham atau ke kripto ya, sebelum lu masuk ke sana, lu harus belajar buat bikin yang namanya itu safety fund dulu, yaitu dana darurat dulu. Jadi cara hitung dana darurat itu kayak gimana? Dana darurat itu dihitung dari pengeluaran dikali 6 bulan. Nah, 6 bulan ini tergantung ya lu pengen berapa lama gitu. Nah, ini biasanya 6 sampai 12 bulan ini tergantung dari pekerjaan lu ya. Kalau pekerjaan lu itu ya misal lu hari ini di PHK gitu, apakah besok lu bisa cari pekerjaan baru? Kalau jawabannya bisa ya mungkin berarti lu cuma butuh ya 6 bulan atau bahkan cuma butuh 3 bulan dana darurat gitu. Tapi kalau misal lu hari ini di PHK, lu tanya ke diri lu, apakah 1 bulan ke depan gue masih bisa dapat pekerjaan lagi? Atau gue nggak tahu gue bisa dapat pekerjaan lagi ya kapan? Kalau detik ini pun gue dipecat sama bos gue gitu. Berarti ya lu harus bangun 12 bulan. Jadi semakin ini tergantung ya dari pekerjaan lu ya. Jadi kalau pekerjaan lu itu something yang demand itu tinggi sekali ya. Jadi kalau demand dari pekerjaan lu tinggi ya dana daruratnya nggak apa-apa. Pendek tuh oke gitu. Tapi kalau demandnya sedikit, berarti lu butuh dana darurat yang panjang. Bangun dana darurat itu wajib, tapi jumlah bulannya itu vary ya, bergantung dari teman-teman ya. Cuma kalau teman-teman pengen aman ya, belajar buat bangun yang namanya itu dana darurat ya selama 12 bulan aja gitu ya. Jadi sebelum berinvestasi, sebelum masuk saham, sebelum masuk ke kripto, pastiin buat bikin safety fund dulu dan lunasin utang lu dulu. Dan ini salah satu konsep ya yang teman-teman harus pahamin ya. Jadi belajar buat pay yourself first. Ini budgeting method actually ya. Jadi setiap kali teman-teman gajian ya belajar buat sisihkan untuk dana darurat, tabung atau investasi. Jadi jangan di-spend dulu. Ini kata-kata Warren Buffett nih. Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Maksudnya kayak gimana? Jadi ketika teman-teman bisa dapat uang 10 juta, ini langsung sisihkan berapa persennya buat diinvestasikan. Ya jadi bukan masalah dapat 10 juta, ya terusnya gue pakai buat makan dulu sebulan, nanti sisanya ya di tanggal 30 nih, sisanya misalnya tinggal 2 juta, ini gue baru pakai buat investasi, itu kesalahan. Ya, jadi yang teman-teman harus lakuin ketika dapat uang nih 10 juta, langsung potong ya misal 30%-nya buat investasi atau berapa gitu buat investasi gitu. Semakin besar semakin bagus gitu. 30% buat investasi, langsung potong gitu ya. Jadi jangan tunggu uangnya udah sedikit dulu atau jangan tunggu di akhir bulan ada sisa uang sedikit baru lu pakai buat investasi. Itu kesalahan kaprah yang teman-teman harus pahamin gitu ya. Jadi ya ini dari Warren Buffett ya. Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Ya ini pay yourself first. Jadi belajar buat bayar diri kalian sendiri dulu dan bikin safety fund dulu. Ya ini mindset buat berinvestasi. Jadi ketika udah dapat gaji, jangan langsung dihamburin keluar sana gitu ya. Ini salah satu hal yang gue sebenarnya jarang bahas, yaitu teman-teman harus punya ya buat yang misal kerja ya 9 to 5 dan sebagainya, ini teman-teman harus punya yang nama itu asuransi kesehatan. Ini tujuannya buat apa? Ini bukan buat safety atau apa, bukan buat punya apa dan sebagainya. Tapi menurut gue ini tujuannya itu buat cash flow lo. Ketika lo misal sakit, kan sakit itu kan gak ada yang tahu gitu. Ketika lo sakit, cash flow lo ini ya dana darurat lo ini bisa aja kemakan tiba-tiba gitu ya. Jadi menurut gue daripada dana darurat lo kemakan atau investasi lo habis gitu ya. Lo awalnya lagi investasi atau lagi trading, kan posisinya lagi nyangkut gitu. Tiba-tiba lo sakit, lo jadi harus likuidasi semuanya, lo jualin gitu buat kesehatan lo gitu. Jadi menurut gue ini salah satu hal yang teman-teman harus consider ya buat personal finance ya, karena asuransi itu atau kesehatan itu prioritas. Gue pernah dengar di luar sana ya, orang yang sehat itu wants 1000 thing gitu ya. Jadi orang tuh mau 1000 hal gitu kalau lu gak sakit. Tapi ketika a sick man only wants one ya. Jadi ketika orang lagi sakit itu mereka cuma maunya satu, mereka cuma maunya sembuh. Jadi kesehatan itu nomor 1 ya, uang itu baru nomor 2. Karena ketika lu sakit ya, mungkin teman-teman yang udah sakit pasti merasa gitu ya. Ketika lu sakit lu itu udah gak mau apa-apa, lu cuma pengennya lu mau sembuh gitu. Jadi menurut gue asuransi kesehatan ini salah satu hal yang teman-teman bisa consider gitu ya. Gue gak disponsor sama asuransi manapun gitu ya, tapi lu bisa consider lah buat punya ini. Nah selanjutnya ya, personal finance itu ada korelasinya dengan investasi. Tapi kenapa sebenarnya kita perlu berinvestasi? Karena nilai mata uang yang kita punya ya setiap kita ngomong tahun yaitu selalu berkurang. Yang namanya itu inflasi. Mungkin teman-teman sering banget dengar yang namanya itu inflasi, tapi konsep dari inflasi ya persentasenya berapa setiap tahun itu
sedikit yang mengerti ya. Maksudnya kayak gimana? Teman-teman itu harus paham ya, inflasi misal dari kata BI ya, dari kata government ya, misal US itu inflasinya berapa, Amerika inflasinya berapa, itu salah. Ya, setiap orang menurut gue itu punya inflasi atau CPI basketnya masing-masing. Maksudnya kayak gimana? Jadi contohnya ya, ini gue ada tulis ya. Kalau nasi itu naiknya 10%, terusnya kalau mie naiknya 15%. Misal gue cuma makan nasi, ya lu yang nonton makannya mie gitu. Mie itu naiknya 15%, nasi naiknya 10%. Jadi inflasi versi lu itu 15%. Inflasi versi gue itu 10% gitu. Jadi inflasi setiap orang itu beda-beda dan harus harus diukur. Lu tinggal catat di spreadsheet atau gimana pun itu pencatatannya ya. Yang penting lu dapat tingkat inflasi lu masing-masing. Jadi teman-teman itu harus pahami yang nama itu inflasi dan di-adjust. Misal gue ya, inflasi tingkat gue itu misal 15% contohnya gitu ya. Berarti dalam 3 tahun itu udah kepotong setengah duit gue ya. Purchasing power gue itu udah kepotong setengah. Jadi kalau sekarang gue punya buying power itu 100 juta ya. Buying power itu jadi gue bisa beli barang itu, misal beli HP ini misal gue bisa beli 5 gitu contohnya, misal iPhone gitu, misal gue bisa beli 5, tapi dalam 3 tahun lagi ini gue cuma bisa beli 2 atau 3 bahkan ya. Jadi padahal nominalnya itu sama, jadi itu buying power ya, itu purchasing power ya. Purchasing power gue itu hilang setengah ya dalam 3 tahun ya, kalau gue simpannya itu cash. Teman-teman itu harus pahamin yang nama itu inflasi dan belajar buat hitung inflasi basket teman-teman. Setiap dari kalian ya yang nonton itu pasti punya inflation adjustment itu masing-masing ya, basket inflasi masing-masing ya. Jadi setiap orang tuh nggak sama, pengeluaran itu nggak sama ya. Mungkin teman-teman ada yang makannya nasi, ada yang makannya mie, ada yang setiap hari belinya barang A, barang B, itu kan berbeda setiap orang gitu. Salah satu filosofi gue ya dalam berinvestasi itu invest in only things that you understand ya. Jadi kapan ya teman-teman itu harus mulai berinvestasi? Ketika semuanya itu udah ready, yang dari awal gue sebutin. Jadi pertama, teman-teman ini udah nggak punya hutang, jadi udah nggak ada utang, udah lunasin semua utangnya ya, hutang produktif atau konsumtif atau kredit apapun itu udah lunas semuanya gitu ya. Yang kedua ini punya dana darurat dulu, sesuai yang tadi gue bilang ya, hitungannya itu tergantung pekerjaan dari teman-teman. Sama yang ketiga, punya mindset yang benar dulu ya. Jadi sebelum teman-teman mulai berinvestasi atau mulai sisihin duit ya, belajar buat pay yourself first, itu yang ketiga gitu ya. Terus saya punya asuransi dulu ya. Jadi pertama kayak yang gue tadi bilang ya, ini udah ada 4 nih ya. Jadi step buat berinvestasi itu nggak secepat itu guys ya. Kalian harus bikin 4 ini pilar dulu. Jadi pilarnya tuh harus kuat dulu biar fondasi atasnya investasinya tuh gampang gitu. Jadi 4 pilar ini baru investasi. Salah satu yang menurut gue tadi penting ya, yaitu teman-teman hanya berinvestasi ke tempat yang lu bisa bener-bener ngerti aja. Ini semua orang bisa dengar kalimatnya ya, semua orang bisa ngulang-ngulang kalimatnya, cuma nggak semuanya bisa praktekin ya. Jadi orang tuh suka FOMO dalam berinvestasi dan itu nggak wise, nggak bijak. Jadi menurut gua investasi itu semuanya itu soal return ya. Jadi risk free return gitu kita ngomong di 5-6% per hari ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya 100 juta ya yang tidak beresiko, investasi yang sama sekali tidak beresiko, itu minjemin duit ke pemerintah pasti ya, itu 5-6% returnnya. Jadi kalau teman-teman punya 100 juta ya, nanti dalam tahun depan yaitu 100 juta bisa jadi 105 juta atau 106 juta ya, itu bisa. Terusnya kalau di atas itu gimana? So kalau gue pengen cari return 6% gimana? Itu capital teman-teman at risk kita ngomongnya. Jadi kalau teman-teman pengen nyari return atau ya pengembalian investasi itu 7% atau 8 gitu ya, itu udah capital at risk, itu udah beresiko ya. Duit itu bisa minus ya. Dan menurut gue dalam berinvestasi ya, ketika lu udah pengen nyari return ya, yang namanya itu 7%, 8% atau bahkan di atas itu, risk itu selalu berbanding lurus sama reward ya. Jadi kalau teman-teman pengen incer reward yang tinggi atau incer persentase yang tinggi, kurang lebih gambarnya kan kayak gitu ya. Kalau rewardnya tinggi berarti risknya juga akan tinggi gitu ya. Tapi kalau lu pengen nyari yang namanya itu reward yang rendah, risknya mungkin akan bakalan ngikutin buat jadi mengecil gitu ya. Jadi teman-teman harus pahamin ini dulu. Tapi menurut gue ya, dari personal finance ya, yang penting itu apa? Kayak gue tadi bilang, kata kunci itu cuma satu, catat ya. Jadi apapun yang lu lakuin terhadap keuangan lu, misal hari ini gerak 10.000 atau apa, catat. Meskipun ada mutasi rekening, lu harus tetap belajar buat catat keuangan lu. Karena ini penting sekali ya. Karena bukan masalah lu bisa lihat laporan keuangan lu dengan jelas atau enggak, itu kan lu bisa lihat dari mutasi rekening lu gitu. Tapi tujuannya lu catat itu apa? Biar lu aware, biar lu otak lu tahu duit gua sekarang berapa, gua keluarin berapa dan sebagainya. Kunci dari personal finance itu cuma satu, itu catat ya. Jadi ketika lu catat tuh lu tahu, oh pengeluaran gua besar banget, oh gua nggak boleh besar banget. Misal, oh gua buat makan itu terlalu konsumtif gitu, gua buat apa tuh terlalu besar gitu. Jadi belajar buat catat. Karena kuncinya dari personal finance itu cuma satu, kayak yang gue tadi bilang, itu catat. Nah selanjutnya ya, setelah teman-teman ngerti ya dari
ini semua. Karena menurut gue investasi itu di akhir-akhir banget ya. Jadi kalau personal finance itu modulnya 10 ya, 9-nya itu bicarain tentang personal finance real gitu ya. 10-nya ini, yang akhirnya ini baru investasi. Jadi investasi itu actually cuma part kecilnya dari personal finance. Karena investasi itu udah a whole new different world lah. Itu udah kayak lu belajar dunia yang baru gitu. Menurut gue ya, teman-teman kalau pengen di personal finance ya, pengen punya finance yang baik, itu teman-teman harus belajar buat plan ya. Kondisikan keuangan gue itu pengen kayak gimana. 1 tahun lagi gue pengen kayak gimana, 5 tahun lagi gue pengen kayak gimana, 10 tahun lagi gue pengen kayak gimana gitu ya. Dan tentukan dengan jelas kapan. Ya jadi ketika teman-teman pengen, misal sekarang gue punya utang ya dari pinjol atau apa, ya lu tentukan 1 tahun ke depan ini tujuan gue ya di keuangan gue pengen lunasin 100% gitu. Jadi lu harus punya arahan yang jelas ke depannya pengen ngapain terhadap keuangan lu, dan pastiin itu kayak gue tadi bilang, gue gak akan bosen-bosen buat ingetin ya. Personal finance itu everything about nyatet. Lu harus belajar buat catat apapun yang lu punya gitu ya. Apapun yang lu keluarin, uang masuk juga catat, 10.000, uang keluar 10.000 juga catat gitu ya. Jadi personal finance itu everything about catat. Gue rasa itu aja ya buat video kali ini. Semoga teman-teman rasa ini bermanfaat. Kalau kalian nonton video ini sampai habis, coba ketik catat ya. Gue pengen tahu. Follow IG gue di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.